apakah engkau anak Allah? Bukan apakah engkau Tuhan? Tidak ada. Apakah engkau anak Allah? Itu yang kedua. Betul? Ya. Nah, setelah itu mereka tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Yesus. Apakah tetap Yesus dihukum mati? Itu saya bingung juga. Yesus tetap dihukum mati, makanya mereka katakan, siapa yang harus aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Betul? Iya, iya. Yang dibebaskan adalah si Barabas. Yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, Yesus pada waktu sudah dijatuhi hukuman penyaliban, apakah orang Yahudi membunuh Yesus itu karena untuk penebusan dosa? Salibkan dia, bebaskan Barabas. Apakah orang Yahudi membunuh Yesus itu untuk untuk penebusan dosa? Kalau memang untuk penebusan dosa, saya minta ada hotline dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tunjukkan 4 Injil yang dimana Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban buat Yesus untuk penebusan dosa. Bahkan Pontius Pilatus bilang apa? Aku tidak mau tanganku ini dilumuri oleh dosa orang ini. Terus apa kata orang Yahudi? Biarkanlah dosa orang ini kami yang tanggung. Kata orang Yahudi, biarkanlah dosa orang ini kami yang tanggung. Karena Pontius Pilatus waktu itu mau cuci tangan. Dia tidak mau ikut campur soal penyaliban ini. Karena tidak ditemui kesalahan dari Yesus. Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Tapi tetap orang Yahudi ingin Yesus itu dihukum mati. Akhirnya apa kata orang Yahudi? Biarkanlah kesalahan orang ini kami yang nanggung. Makanya saya bilang, halo Kristen, coba tunjukkan sama kami umat muslim, di mana Yesus itu dihukum mati penyaliban untuk penebusan dosa. Sementara bukan karena penebusan dosa, karena memang orang Yahudi menolak keberadaan Yesus dan mereka menginginkan Yesus mati. Di mana? Di mana tercatat? Yesus di hadapan Pontius Pilatus tidak pernah dikatakan, apakah engkau Tuhan? Apakah kau datang untuk menebus dosa kami? Enggak. Orang Yahudi membunuh Yesus bukan karena untuk penebusan dosa. Bahkan katanya, biarkanlah dosa orang ini kami yang nanggung. Itu kata orang Yahudi. Itulah gunanya, Bang, kita buka room diskusi untuk menjabarkan kebenaran. Saya bertanya sebagai seorang muslim, kalau memang Yesus datang untuk menebus dosa, di mana konteksnya dia datang untuk menebus dosa? Sebab tidak pernah Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman salib buat Yesus untuk penebusan dosa. Ini adik hotline sering baca nggak Bibelnya? Sering. Cuman ya hanya sekedar aja karena sibuk kerja. Berarti memang Saya sering nonton live ini. Jadi maksud saya di sini, Bu, saya bukan mempermasalahkan agama Islam itu ini, saya bukan mempermasalahkan agama Kristen itu gini gitu loh. Maksud saya di situ, apa tujuan dari lab ini seperti ini gitu loh. Oke. Nah, sekarang begini ya, buatlah kami Islam yang tidak paham tentang Bible dengan Kristen. Tapi ketika Kristen mengatakan Yesus datang untuk penebusan dosa, otomatis kami dari Islam pengen tahu dong, apa betul nih ada manusia yang bisa menebus dosa dengan cara dia disalibkan. Ketika kami baca mulai dari 4 Injil ya, yang dimana 4 Injil ini diyakini adalah pengikut Yesus, betul nggak? Iya. Ya, tidak kami temukan bahwa Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati buat Yesus untuk penebusan dosa. Nggak ada. Tapi sekarang Ibu percaya nggak Isa Al-Masih itu bakalan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia? Tidak. Nabi Isa alaihissalam itu diyakini oleh umat muslim turun kedua kali itu mendapatkan izin dari Allah
Karena apa? Untuk meluruskan ajarannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku?" Nabi Isa sudah dihakimi oleh Allah. Apakah engkau mengatakan dua Tuhan? Engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku. Maha suci engkau ya Allah, maha benar engkau ya Allah. Tidak patut bagiku untuk tidak mengatakan yang sepatutnya tidak aku katakan. Kata Nabi Isa. Artinya apa? Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah kepadanya. Makanya Nabi Isa itu belum selesai ajarannya. Tapi dia sudah mau dibunuh. Makanya kalau di dalam Islam, Nabi Isa itu tidaklah disalibkan. Kenapa? Karena memang Nabi Isa nanti akan turun kedua kali, itu untuk menghakimi siapa? Dia akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang sudah menyebarkan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dia untuk disembah. Yesus saja mengatakan apa? Hai Bani Israel, ketika Bani Israel bertanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu-satunya Tuhan yang Esa, cuman yaitu siapa? Tuhan Allahnya yang menciptakan langit dan bumi, bukan dia. Nah ini yang mau dipertanyakan Yesus nanti. Nabi Isa nanti. Sejak kapan ada ajaran saya menyembah kepada saya? Dia akan meluruskan ajarannya yang dimana sudah dibengkokkan. Nah ini gunanya kami buka room. Biar Kristen juga paham. Sejak kapan Yesus? Ya kami Kristen pun bukan mengatakan bahwasannya Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan, enggak. Itu Tapi sebagian dari Kristen yang lain, Bu. Karena Kristen ini juga ada beragam Denom. Nah, itu. Karena kami Kristen Katolik, Protestan, ada GPDI, banyak segala jenisnya. Nah, ada HKBP, ya Denom. Kami HKBP bukan mengatakan ini bukan mengatakan Nabi Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Dia itu utusan dari atas, Tritunggal. Nah, siapa yang ajarkan Tritunggal, Dek? Nah, itu saya kurang paham. Tapi intinya saya meyakini bahwasanya Allah itu memang Tuhan. Gitu loh. Nah, Yesus adalah anaknya yang tunggal, Tuhan kita gitu. Dia diutus dari surga untuk menebus dosa manusia. Nah, Bagi penebusan yang dosa percaya, tadi tidak dapat ya, Dek ya. Satu Ya. dulu poin, penebusan dosa tadi tidak dapat. Silakan jadikan PR buat adik hotline untuk tanya kepada pendeta. Di mana data tertulis penebusan dosa? Harus secara letter like, Dek. Ini hati-hati. Nah, kedua, Yesus itu adalah utusan. Yang dimana dia katanya anak Allah yang diutus dan dia tuh menjadi Tuhan. Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau Yesus itu adalah utusan yang dimana dia juga itu Tuhan, yang Tuhan mau disembah ini yang mana? Tuhan Yesus apa Tuhan Allah? Iya. Apakah bisa kalian mengatakan Tuhan itu Esa? Kalau Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus. Yang mana harus kita sembah nih? Kalau Pak Presiden mengutus seseorang untuk menyampaikan titah perintahnya kepada suatu provinsi, satu provinsi, apakah berarti utusannya itu adalah presiden? Enggak kan? Ketika Bapa mengutus Yesus yang dikasihinya untuk menyampaikan firman-Nya, dibaca di Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8 kata Yesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Murid-muridnya percaya Yesus itu adalah utusan. Apakah Bapa ketika mengutus Yesus, Yesus itu adalah Bapa itu? Apakah ketika presiden mengutus salah satu orang yang dia percayai ke satu provinsi, apakah utusannya Bapak Presiden itu adalah presiden? Enggak.
Nah, apakah berarti Yesus ketika diutus oleh Bapaknya menyampaikan firman, apakah berarti Yesus itu adalah Bapa? Enggak. Kalau gitu, kalau Yesus bukan Bapa, terus Yesus siapa? Anaknya yang tunggal gitu loh. Anaknya tunggal, apakah Kami berarti dia Kristen Tuhan? bukan mengatakan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan, enggak. Karena di kitab pun dikatakan, aku hanya sebagai utusan. Oke, utusan. Nah, Ah, berarti percaya nggak Yesus itu hanyalah seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Bapa? iya, saya percaya itu. Berarti bukan Tuhan? Bukan. Karena Tuhan itu Allah yang di surga. Oke, Ah, konsep Tritunggal yang kamu pahami seperti apa? nah itu saya bingung. Oke. Konsep Tritunggal yang diambil oleh pendeta itu kan itu dari baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus kesatuan, yang Iya, itu menjadi satu ilahi. iya. Mereka tiga pribadi jadi satu ilahi. Oke, Hmm. kalau itu dikatakan itu soal konteks pembaptisan, betul? Iya. Siapa yang menyuruh membaptis? Yang menyuruh membaptis. Ya, yang menyuruh untuk membaptis itu siapa? Iya pula. Saya nggak tahu juga, Bu. Oke, PR kedua ya. Kalau memang pendetanya mengatakan Yesus yang menyuruh membaptis, baptislah mereka. Oke. Kalau ini jawaban pendeta Karena ya, dari perjanjian lama, pembaptisan itu sudah ada. Oke. Ah, Kalau dalam perjanjian lama pembaptisan itu sudah ada, pertanyaannya, ya. gunanya pembaptisan itu untuk apa? Kalau pengetahuan saya itu dengan lahirnya iman yang baru, kelahiran kedua kali. Oke, Ah, iman untuk mempercayai kepada siapa? sama Allah, Bukan sama Yesus? bukan? Kalau begitu konsep Tritunggal, bisa kamu jelaskan lagi? Nah, itu saya nggak tahu. Nah, Saya meyakini bahwa Allah itu memang Tuhan. Kami Nabi Isa Al-Masih itu gimana ya? Dia itu nabi bukan Tuhan. Nah, utusan. ya, yang nggak bisa saya jelaskan itu Tritunggal itu. Nanti saya akan Oke. tanyakan sama pendeta. Begini, bagaimana kamu mau menjelaskan Tritunggal sementara barangnya sudah tidak ada? Barangnya tidak bisa kamu jelaskan. Maksudnya? Begini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Betul? ya, Nah, ini tiga hakikat yang berbeda. ya, Hakikatnya Yesus manusia. ya, Hakikatnya Bapa itu ilahi. ya, Hakikatnya Roh itu ciptaan. ya. Nah, dari tiga ini kalau dijadikan satu, apa namanya? Tritunggal. Ya apa namanya? Iman. Oke, kalau saya terima iman. Yang kamu imani, Bapa adalah ilahi, Yesus adalah manusia, Roh itu adalah ciptaan. Kalau tiga ini kamu imani, kamu mengimani yang tiga ini sebagai apa? Maksudnya? Coba, Bu. Mereka kan tiga pribadi, tiga oknum yang berbeda hakikatnya. Ya, Hakikat itu artinya intisari, dasarnya. Contoh Ya. saya hakikatnya manusia, gitu Ya. ya. Bapa hakikatnya ilahi, terima. Dia Tuhan. ya, Yesus hakikatnya manusia, dia dilahirkan ibunya. ya, Roh itu hakikatnya ciptaan, yang dimana Bapa menciptakan roh dan dihembuskan kepada makhluknya sehingga makhluk itu hidup. Terima? Nah, sekarang kalau kamu mengimani tiga ini adalah sebagai dasar keimanan kamu mengimani yang tiga ini yang mana Tuhan? Ya Tuhan Allah itu sendiri. Terus tiga pribadi satu hakikat yang digaungkan terus sama Tritunggal pendeta-pendeta ini apa?
Yang mau kamu jelaskan tiga pribadi ini? Saya nggak tahu. Bisa jelaskan Mungkin lebih? itu sebagai perantara. Di Perantara mana untuk pertanyaan? menyampaikan. Ini deh, ini tiga pribadi, satu hakikatnya adalah ilahi. Bagi pendeta. Yang dimana tiga oknum ini adalah satu ilahi. Makanya saya tanya, kalau Bapa ilahi, Yesus manusia, roh itu adalah ciptaan, terus yang mana ilahi ini? Yang ilahi betul hanyalah Bapa. Tapi kalau mereka jadikan tiga ini menjadi satu ilahi, pertanyaan saya, ilahi mana yang tiga pribadi ini yang kamu sembah? Bapakah? Yesuskah? Atau Roh Kudus? Ini yang saya maksud deh. Tritunggal ini nggak ada barangnya. Nggak bisa kamu jelaskan. Bagaimana kamu mau menjelaskan mobil Lamborghini sementara satu, kamu belum pernah memakai mobil Lamborghini. Kedua, kamu belum melihat bagaimana model Lamborghini. Kamu mau menjelaskan. Jadi pertanyaan saya sekarang sama Ibu, bagaimana Ibu bisa percaya bahwa Allah itu ada? Ah, berarti Ibu ada iman kan? Saya beriman kepada Allah dari mana? Saya mempercayai Allah itu adalah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi, Dek. Sekarang Ibu lihat nggak? Dek, saya sudah katakan, Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya udah sama dengan Lamborghini ini. Karena kami lihat dari Lamborghini ini dari TV, ya udah Lamborghini itu seperti itu. Nggak bisa, Dek. Bagaimana mungkin kau mengatakan naik Lamborghini enak sementara kamu belum pernah naik? Hah, sama dengan pertanyaan saya. Bagaimana Ibu tahu bahwasanya Allah itu menciptakan manusia sedangkan Ibu tidak melihatnya? Dari keberadaan kita, Dek. Hah, Begini, oke, saya jelaskan baik-baik, coba masuk sini. oke. Ketika ditanya sama saya, yang menciptakan saya siapa? Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Ya. Tahu dari mana kamu? Itulah makanya Allah mengutus Nabi dan Rasulnya menyampaikan ada Tuhan yang harus disembah. Ya. Nah, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan yang harus kami sembah. Siapa wahai Nabi Muhammad? Allah. Loh, di mana tertulis itu? Allah sendiri berfirman kepada Nabi Muhammad, dikatakan di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain daripadaku, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sudah clear. Jadi Nabi menyampaikan kepada manusia siapa Tuhan yang harus disembah. Bukan namanya mau kita sembah, keberadaan Tuhan itu yang kita sembah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang memiliki sifat-sifatnya. Salah satu sifat Allah adalah apa? Berfirman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah juga mempunyai sifat-sifat apa? Salah satunya mengampuni dosa. Hai manusia, ketika kau berbuat dosa, sesungguhnya ketika kamu bertobat, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama seperti Yesus. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Artinya Yesus juga mengenalkan bahwa Tuhannya Maha Pengampun. Selesai. Makanya apa kata Yesus? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan cara bertobat manusia akan diampuni. Bukan dengan cara Yesus datang jadi tumbal. Makanya saya bilang, bisakah Kristen menjelaskan Tritunggal? Yang dimana tiga oknum ini mempunyai hakikat yang berbeda. Satu ilahi, satu manusia, satu ciptaan. Ketika ilahi menciptakan manusia, ketika ilahi menciptakan roh dihembuskan kepada manusia agar manusia hidup. Iya. Nah, sekarang tiga pribadi menjadi satu hakikat yang dimana kata pendeta, hakikat itu adalah ilahi. Yang mana ilahinya? Yang ilahi cuman Bapa. Pertanyaannya lagi, bisa nggak dijelaskan lagi konsep Tritunggal yang betul-betul bisa ditangkap oleh pikiran kita?
Iya, bisa nggak, Dek? Inilah gunanya kita membuka ruang diskusi. Memakai akal, logika kita. Bang Juma, udah masuk, Bang? Bang! Enak loh sama Bang Zuma kalau menjelaskan. Iya, Bang? semalam abang ini masuk ke live juga kan, ada live kawan masuk. Jadi saya Iya. bingung, ini tujuan dari berdebat ini apa gitu loh. Sedangkan saya percaya dengan agama saya, ibu percaya dengan agama ibu, ya sudah gitu. Kami bukan mempermasalahkan. Memang Nabi Isa bukan mengatakan dia itu Tuhan. Itu Betul. nggak ada di kitab manapun dia tidak mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan. Oke. Nah, Nah, kalau begitu, saya mempercayai agama saya, kamu mempercayai agama kamu secara logik. Apakah keimanan kamu bisa diterima nggak oleh logika? Ketika saya menjelaskan tentang konsep Tritunggal, ketika saya menjelaskan tentang penebusan dosa. Bisa diterima nggak? ya sah-sah saja karena itu pendapat ibu. Bukan. Menurut kamu secara logik. Hmm, Jangan menurut saya. iya, Saya mengatakan, tadi saya sudah jabarkan. iya. Apakah, sedikit lagi ya Bang, nanti Abang masuk. Apakah bisa diterima dengan akal logika kita bahwa manusia datang untuk menebus dosa manusia? Diterima apa enggak? Sementara ajaran dari manusia yang dikatakan menebus dosa, dia mengajarkan bahwa bapaknya bisa mengampuni dosa. Terima enggak? Terima enggak? Maksudnya terima karena gini Bu, saya kalau misalkan melihat dari film dari itu sendiri, Bapak ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus mengatakan bapaknya pengampun apa tidak? Ya pengampun. Ya, kalau memang bapaknya pengampun, apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Kalau bapaknya Yesus maha pengampun, apa tujuannya dia mati lagi? Kalau toh juga dengan cara bertobat bisa mengampuni dosa. Kan begitu. Benar nggak? Kalau dengan cara saya bertobat, contoh saya sudah membunuh, saya berzina, saya bertobat, pasti katanya diampuni dosa saya, benar nggak? Iya. Kalau dengan cara bertobat bisa mengampuni dosa, ngapain Yesus mati untuk menebus dosa? Assalamualaikum Bang Zuma, silakan masuk Abang. Ini ada adik kita, saya izin turun, sudah selesai masa saya di sini. Saya juga mau turun Kak, makasihlah sharing-sharingnya. Enggak, Jangan dulu, enggak. Kenapa? sama saya dulu. Enggak, nanti saya makin pusing. Saya mau kerja lagi. Dek, bukan makin pusing, biar terbuka. Makanya beriman di dalam Islam berakal dulu, Dek, baru beriman. Kalau kamu menyembah apapun itu urusan kamu. Tetapi masalahnya, apakah yang kamu sembah itu pantas dan layak untuk dijadikan ciptaan, untuk dijadikan Tuhan? Karena Tuhan itu maha besar, Dek. Sementara makhluk itu dijadikan atau diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, itu Ya maksudnya. masalahnya di sini saya sebagai umat manusia yang biasa-biasa saja. Saya tidak mengerti dengan agama, tidak mengerti dengan ini, gitu loh, Bu. Makanya dibuka room ini biar kita bisa saling diskusi, saling sharing. Utarakan apa yang menurut kamu yang kamu tahu dan akan nanti diapakan sama Bang Zuma, apa yang menurut kamu itu benar ternyata salah. Begitu. Secara logika. Kita tuh harus berlogika, Dek. Bukan tidak berlogika. Harus diterima ke logika kita. Begitu. Bang, jangan dulu turun. Saya simak di Mau kerja bawah. loh, Bu. Tadi kau nggak ada kerja. Sekarang mau Gi- kerja. Gimana Gini loh, sih? Bu. Nanti aku jadi stroke. Bagus, udahlah. Intinya Ibu sudah iya, gimana loh? Saya Di stroke. Loh, Dek. Kita harus tahu kan tadi kamu bilang. Saya senang loh. Saya senang kalau kamu sedikit tidak ngeyel, tidak membantah ketika kamu bertanya tentang penebusan dosa.
Iya. Secara logika tidak mungkin ada penebusan dosa. Bahkan kalau menurut Bible, di hadapan Pontius Pilatus pun, Yesus itu disalibkan bukan untuk penebusan dosa. Betul kan? Iya. Nah, ya, biar diterangkan sama Bang Zuma. Ini bisa-bisa aku mati Halo, stroke di sini. selamat sore. Sore bang. Iya, enggak mati. Izin turun ya Bang ya. Salam kenal ya, Dek. Iya, salam Saya kenal. izin turun ya Bang. Ya. Ya, makasih Assalamualaikum. Dinda, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan